Berita yang lagi viral kemarin ya, akhirnya Provinsi DKI Jakarta tuh menaikkan upah minimum provinsinya menjadi naik 6,5%. Sebenarnya kalau kita lihat ya soal kenaikan upah minimum pekerja itu dilakukan tiap tahun. Karena ini menyesuaikan dengan inflasi tahunan. Betul. Tapi saya mau nanya deh, perusahaan kalau ada kenaikan ini tuh diajak ngobrol juga nggak sih Pak? Karena kan beban perusahaan jadinya tinggi banget. Iya, Bisa jadi gara-gara ini naik, perusahaannya nggak siap untuk menaikkan, yang ada malah perusahaannya jadi goyang, kolaps, malah jadi mem-PHK kan Ya, gitu. sangat mungkin. Tetapi dari sisi pekerja, seharusnya dengan mereka mendapatkan kenaikan 6,5% ini, jangan ikut pengeluarannya nambah. Nah, Sering kali gitu sih Pak. Iya. Jangan mentang-mentang naik 6,5% dari The Besto langsung ke McD. Jangan. Kalau masih suka The Besto dulu The Besto aja. aja. Kembali lagi di Patungan Podcast tentang Keuangan. Hari ini kita bahas apa Mbak Sandra? Bahas topik yang yuda banget nih. Apa tuh? Apa nih? Berita yang lagi viral kemarin ya, akhirnya Provinsi DKI Jakarta tuh menaikkan UMP mereka, upah minimum provinsinya menjadi naik 6,5%. Apakah ini berita bagus apa buruk nih? Pastinya kalau ke kita bagus ya. Kerja. Oke, mungkin responnya boleh dari Bang Yuda atau Pak Firman. Nah, saya tuh bingung merespon karena saya kan bukan benar pekerja ya. juga ya. Bukan. Tapi saya akan coba aplikasikan, Mbak, budget saya naik 6,5% ya. Bisa nggak sih kalau pekerja bebas gitu ikutan naik nggak ya? Mungkin pajaknya kita naikin ya. Jangan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya soal kenaikan upah minimum pekerja itu dilakukan tiap tahun. Oke. Kenapa? Karena ini menyesuaikan dengan inflasi tahunan. Betul. Nah, jadi pertanyaannya apakah ini berita baik? Menurut saya berita baik. Iya. Selama berarti artinya apa yang mereka dapat itu setidaknya ada semacam di-adjust dengan inflasi. Iya benar. Di mana inflasi itu setiap tahun pasti ada. Nah, jadi kalau kita lihat ini kenaikannya di atas inflasi. Kalau dari inflasi BPS, ya. Yang 3% itu Nah, ya. tetapi kalau kita lihat secara jujur bahwa sebenarnya kenaikan daripada harga-harga barang itu sebenarnya lebih daripada itu. Ambil contoh aja misalnya gorengan. Ya, dulu beli berapa, sekarang beli berapa. Iya. Itu udah 2 digit. Ya udah bedanya ya. Beda ya. Juga ya. SPP anak coba. Oh, iya. Nah, itu dulu juga. berapa, ini berapa. Nah, tinggal dibagi aja kali 100%, itu udah 2 digit. Tapi setidaknya dengan pemerintah misalnya mereka melakukan kenaikan terkait UMP ini, sehingga seluruh industri, perusahaan-perusahaan mereka wajib untuk menaati peraturan itu, saya pikir adalah bentuk daripada sebuah negara untuk menjaga warganya supaya nilai tukar daripada uangnya itu setidaknya bisa mengimbangi atau tidak kalah terlalu jauh dengan inflasi. Atau daya konsumsi masyarakatnya nggak terus menurun ya Pak? Karena sebenarnya ada uang tambah uang lebih yang didapat. Ya. Walaupun memang tadi Pak Firman bilang inflasi secara realnya angkanya udah nih, segala jaraknya sekarang udah nggak terlalu jauh, udah mulai menyusul. Betul. Dan ditambah lagi kan sebenarnya ya 6,5% pasti bagus lah kenaikannya itu. Pajak juga kemarin udah disahkan tuh Pak. 12%. 12% cuma untuk barang mewah. Jadi seenggaknya nggak tergerus lagi nih gitu. Iya, setuju. Untuk supaya mereka ingin berbelanja lagi kali Pak ya, untuk meningkatkan daya konsum. Ya, karena kan kalau di kita Indonesia banyaknya itu yang menengah ke bawah yang untuk makanan ya banyaknya spendingnya. Pak, tapi saya mau nanya deh, itu kan selalu dari sisi karyawannya, pekerjanya naikin 6,5%. Sebenarnya dari sisi mungkin Pak Firman sama Mbak Sandra yang udah punya jabatan di sebuah perusahaan, secara perusahaan kalau ada kenaikan ini tuh diajak ngobrol juga nggak sih Pak? Karena kan beban perusahaan jadinya tinggi banget, harus menaikkan itu. Ya, kan ada Kadin ya. Nah, jadi pasti dari pelaku usaha pasti itu ditanya juga pendapatnya. Tetapi dengan kenaikan ini itu jadi cost tambahan bagi perusahaan. Itu pasti. Apalagi kalau misalnya cost daripada investasi itu misalnya makin tinggi, ya. Lalu misalnya persaingan industri juga makin berat. Nah, pasti itu akan membebani. Tapi kalau dari sisi pekerja ini untung. Untung banget. Nah, tapi seharusnya
dari sisi industri dengan misalnya pekerja yang happy, harusnya itu berdampak positif, ekonomi produktif. ya. Pengennya gitu kalau Iya. pekerja happy, Kenyataannya nggak semudah itu. produktivitasnya bertambah, cuma nggak. Betul. Karena yang bisa jadi gara-gara ini naik, perusahaannya nggak siap untuk menaikkan, yang ada malah perusahaannya Iya, jadi goyang, iya, kolaps, gulung malah tikar. jadi mem-PHK kan Iya, gitu. sangat mungkin. Nah, Iya, sangat dan mungkin. itu sering terjadi kan, beberapa Iya. kali lah terjadi Iya. kayak gitu. Makanya kan beberapa perusahaan juga protes kan. Mereka bilang, ini kan kondisinya lagi nggak pas. Iya. Ya ini misalnya situasi yang misalnya perang dagang yang lagi digembor-gemborkan sama Amerika. Lalu misalnya yang sekarang investor yang kemarin yang terkait dengan deflasi yang membuat daya beli turun, yang mempengaruhi kepada industri. Nah, ditambah lagi mereka harus naikin membayar upah yang lebih mahal, upah pekerja lebih mahal. Nah, protes-protes ini ada, tapi ya pemerintah mungkin udah punya hitung-hitungan Sendiri, ya. bahwa itu harus dilakukan. Ya tinggal mungkin PR berikutnya bagaimana supaya industri atau dunia usaha, nah itu juga bisa Iya. meningkat. Ya pasti, karena jadinya kalau aku baru kepikiran, upahnya naik, berarti kan cost perusahaan naik. Ya, Cara cost perusahaan buat naik, dia nambahin income. nambahin harga jualnya. Oh iya. Iya. Biar income-nya nambah kan berarti harus ada yang dinaikin harganya. Iya, iya. Sama aja sebenarnya ya. Betul. Putarannya, Putarannya itu maksudnya juga. nggak mungkin perusahaan nggak nambahin cost-nya kan, nggak nambahin income-nya kan. Iya. Dan income biasa didapat dari naikin harga jualnya, naikin harga jasanya gitu ya. Betul. Nah, tapi sebenarnya bisa juga misalnya mereka dengan harga yang sama, tapi mereka misalnya ngurangi cost yang lain. Misalnya, ya jangan kaget nih. Ada aja nanti dunia usaha ketika ada kenaikan UMP ini, mereka berpikir, wah gimana caranya ya? Kalau saya naikin harganya, otomatis penjualan pasti akan turun. Iya benar. Kalau penjualan turun, ini pengaruh kepada perusahaan saya. Benar. Nah, yang mereka lakukan adalah, oke, nih gaji saya naikin, tetapi ada yang dikurangi. Ada yang kurang. Nah, jumlah karyawannya dikurangi. Aduh, malah jadi kayak gitu ya. Iya, Pekerjaannya karena ini tambah. multiplier effect. Ah. Pasti multiplier effect. Benar-benar. Nah, Atau bisa jadi kalau perusahaan roti dari mesesnya full jadi cuma setengah. Kan ada tuh yang depannya doang karena kan. inflasi. Iya. Pas di dalamnya lah ternyata nggak ada. iya, dulu kan kalau susu kan beli satu black tuh, satu gede gitu kan. Nah, lalu pakai yang kotak-kotak kecil. Sekarang ada sachet-sachet kecil gitu Iya. kan. Nah, itu sebenarnya strategi perusahaan juga. Iya. Supaya itu lebih banyak orang yang beli, kesannya seperti lebih murah. Tapi Bahan sebenarnya bakunya ya dikurangin. Nah, Iya. Ada yang kayak gitu yang misal roti sandwich di depannya ada stroberinya. Kirain stroberinya full, cuma depan doang ternyata. Itu cara mengakalinya. Cara Lem. mengakali. Biar costnya makin tetap makin rendah, tapi jadi perusahaannya nggak goyang gitu. Iya, Isinya yang dikurangin ya. Iya. Packagingnya enggak. Iya benar. Betul, betul. Pak, yang mau ditanya, kalau kenaikan UMP gini sebenarnya, kalau dari sisi pekerja yang kerja di corporate itu kan Iya. pasti dapat kenaikan. Iya. Kalau dari yang kayak pedagang atau freelance tuh sebenarnya kenaikan ini tuh berdampak juga buat mereka nggak sih Pak? Enggak. Nggak sama sekali ya? Enggak. Ini karena memang dia Untuk pengaturannya usaha, kepada usaha, dunia Usaha usaha, aja kepada ya? mereka yang bekerja Hmm. di sebuah perusahaan. Nah, itu nggak berdampak. Tetapi berdampak secara tidak langsung adalah kepada perputaran ekonomi, ya, yang tadi Sandra bilang. Iya. Nah, kalau PDB itu kan dihitung salah satunya konsumsi. Konsumsi Iya. benar. Nah, dengan adanya konsumsi yang meningkat dengan UMP naik ini, ya diharapkan mungkin target Iya. yang target progresif 8% itu ya Pak. itu Arah bisa kesana mungkin juga. ya mungkin caranya untuk menggenjot itu. Hmm. Tapi nggak bisa juga karena kan investasi. Nah, Ya. ibarat orang lihat nanti, waduh, dengan misalnya nih cost-nya lebih mahal, akhirnya arus investasi juga misalnya mulai mikir-mikir ya. Nah, ini juga banyak faktor variabel yang harus dihitung. Nah, tetapi dari sisi pekerja, seharusnya dengan mereka mendapatkan kenaikan 6,5% ini, jangan ikut pengeluarannya nambah. Nah, Sering kali gitu sih Harus Pak. Iya. disesuaikan harusnya dia harus ada tabungan yang nambah yang harus dia bisa tabung atau dana yang dia investasikan dengan Iya. kenaikan 6,5%. Iya. Jangan mentang-mentang naik 6,5% dari The Besto langsung ke McD. Jangan. Nah. Kalau masih suka The Besto The dulu Besto aja. Tuh, Bila perlu buat The Besto sendiri. biar pemasukannya banyak ya Iya. Pak, sebagai sumber. Pak, yang mau ditanya nih, UMP kan hampir setiap tahun naik. Ya, Mungkin nggak UMP ada masanya UMP turun?
dalam situasi ekonomi tertentu? Umumnya Mm-mm. inflasi itu terus naik. Oke. Nah, dan Menyesuaikan. umumnya UMP pasti ada, cuma bedanya mungkin kenaikannya nggak besar, ya. Pernah tuh tahun lalu kan saya pernah dengar tuh hanya 2% ya. Bahkan ada yang tidak menaikkan seperti itu. Tergantung dari kondisi dunia usaha, kondisi dari suatu pemerintah, tergantung. Tapi umumnya karena inflasi itu dari tahun ke tahun pasti ada, biasanya pasti ada naik. penyesuaian di sana. Nah, Pak Firman sama Mbak Sandra waktu awal kerja pasti kan ngalamin ini, Mbak. Ngalamin kenaikan UMP. Ya. Yang dampak yang paling Pak Firman sama Mbak Sandra rasain waktu kenaikan UMP ini apa? Maksudnya dari mungkin pertamanya mungkin gaji berapa terus UMP naik 5%. Dampak ke Pak Firman emang beneran jadi ngerasa lebih punya banyak uang atau sebenarnya sama aja sih atau kayak gimana? Kalau dari Mbak Sandra? Kenaikan cuma 5% Enggak, gitu ya? ya waktu yang pas Yang pertama dulu. pertama Yang kali pertama. dulu kerja UMP-nya naik di tahun berikutnya berapa persen masih ingat gak? Enggak sih, udah lupa. Dulu Naik itu Pak. baru karena kan tiap perusahaan beda-beda ya. Balik lagi nggak selalu sama kan. Nah, jadi ya waktu saya ngalami itu pasti yang pertama seneng. Waduh, nah, ada tambahan nih ya penghasilan. Tapi biasanya diikuti dengan pengeluaran yang makin besar. Iya, iya. Oke. Nah, akhirnya dirasakan sama aja gitu. Uangnya habis-habis juga. Habis- Karena Habis secara juga. mentalnya kita ngerasa, ih, duit gue lebih banyak Iya. nih. Betul. Tapi Oh. harganya juga udah lebih mahal. Betul, makanya itu sebabnya sering sekali orang ada istilah begini, mau gaji 5 juta, mau gaji 10 juta, mau gaji berapapun, itu biasanya sama. Karena Oke. Nah, Karena hidup. karena gaya hidupnya meningkat. Nah, Yang jadi problem adalah ketika dia ada di angka segitu, pendapatannya turun, nah itu yang paling sulit. oh, Menyesuaikan kebiasaan yang sudah terbangun, ya, di downgrade, Iya. itu biasanya sangat sulit. bener sih bener. Nah, sangat sulit. gaya hidup ya. Nah, nggak bisa makanya yang paling di-downgrade. penting itu ada konsep yang namanya waktu kita ada kenaikan misalnya UM pendapatan. gaji. Nah, ada satu yang kita masih ketahui. Ada yang namanya pay yourself first. Nah, jadi kita harus membayar diri kita terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, kok bisa orang ketika misalnya dia bisa bayar cicilan? Misalnya ketika dia gajinya naik, apa yang dilakukan? Cicil rumah, atau cicil TV, atau cicil kendaraan. Nah, Iya. bisa nggak dia bayar? Bisa. Bisa. Nah, pertanyaannya, biasanya dia nggak punya tabungan, Bang Yuda. Oke. San. Dia nggak punya dana untuk diinvestasi. Iya, Kenapa? Karena mereka cicil. biasanya menabung atau investasi itu dari sisa. Terakhir. Oh. Nah, nggak disisihkan. Oh, jadi Nah. sisanya berapa Hasil. baru Makanya diinvestasikan? kenaikan UMP berapapun, biasanya yang mengikuti adalah pengeluarannya ngikut naik. Oke. Nah, jadi sama aja dibanding dengan misalnya tanpa UMP juga tetap bisa hidup, naik UMP juga bisa tetap hidup juga Oke. gitu loh. Nah, biasanya itu akan sama. Kenapa? Ya tadi, karena mereka tidak membangun sebuah kebiasaan yang tadi pay yourself first. Iya. Nah, itu. Nah, kebiasaan itu tuh yang belum semua orang bisa ya, Pak ya. Betul. Nih, yang mau ditanya adalah kalau kita pendapatan kita naik dalam waktu berapa lama gaya hidup baru boleh ikut naik juga? Nah, Ini karena tadi kan Pak Firman bilang jangan sampai kalau kita udah punya pendapatannya naik, gaya hidup juga langsung ikut naik. Kita perlu berapa lama waktu yang mungkin yang pas, idealnya saat pendapatan naik, gaya hidupnya boleh perlahan ikut naik tuh. Kalau menurut Pak Firman sama Mbak Sandra, idealnya berapa bulan dulu nih? oke. Menurut saya, yang paling penting itu mindset. Ya. Jadi, kalau kita bisa mencicil misalnya kendaraan, pertanyaannya, kita udah mencicil masa depan kita belum? Oh ya. Nah, Prioritas kan itu. berarti, Pak ya. Nah, berarti kenapa kita mencicil kendaraan? Karena kita menganggap bahwa kendaraan ini membantu saya dalam aktivitas saya, membantu hidup saya. Ya. Nah, pertanyaannya, kita udah menyiapkan satu hal yang penting nggak buat hidup kita ke depan? Nah, artinya apa? Kalau kita bisa mencicil rumah, kalau kita bisa mencicil kendaraan, berarti kita juga harus mencicil masa depan kita. Oke. Nah, masa depan kita itu adalah misalnya tabungan, misalnya tabungan untuk pendidikan anak, misalnya tabungan untuk pensiun, dan lain-lain. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Yuda tadi, intinya adalah saya harus punya anggaran, Mas. Oke. Bang Yuda harus punya anggaran. Misalnya, berapapun pengeluaran pendapatan saya
sekian persen itu harus saya sisihkan untuk, bukan sisa, sisihkan untuk diri saya dulu. Oke. Oke. Nah, apakah itu untuk dana darurat, apakah untuk tabungan, atau untuk investasi. Itu dulu. Nah, bukan berarti kita nggak boleh gaya. Bukan berarti kita tidak boleh meningkatkan keinginan kita, gaya hidup kita. Boleh. Selama memang kita udah bayar diri kita dulu. Oh, Pay yourself jadi gitu. kayak first. gaya hidupnya naik, yang penting ininya udah diselesaikan dulu gitu Betul. ya. Benar. Berarti gaya Nah. hidup tuh mengikuti atau bisa ditunda ya Pak Ya, ya? contoh sebenarnya ya, misalnya, ketika dia sebelum pensiun. Misalnya sebelum dia pensiun, ke mall 4 kali. Ya. Lalu misalnya setahun sekali dia liburan, traveling. Pertanyaannya, ketika nanti di masa tua, dia ingin gaya yang sama nggak? Pastilah. Pasti yang sama. Pasti kan? Kalau dia ingin gaya yang sama, berarti dia harus menghitung berapa dana yang harus saya siapkan Siapin. di masa tua supaya saya tetap memiliki gaya yang sama. Oke. Betul. benar. Nah, artinya gaya saya sekarang itu akan relate atau akan ada kaitannya dengan gaya nanti saya. Iya. Nah, itu sebabnya saya perlu mencicil masa depan saya sehingga gaya saya sekarang itu akan sama di gaya nanti depan. Iya, karena kalau ternyata kita nggak mencicil, pas pensiun kan udah pasti nggak bisa karena pendapatannya berkurang dibanding sebelumnya gitu. Betul sekali. Bang. Berarti gaya hidup boleh, tapi kita juga harus memikirkan masa depan kita Betul. gitu ya. Misalnya kita ngitung nih, misalnya. Kalau misalnya kita ke mall sebulan tuh 4 kali, ya. Kita hitung nih, nanti 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu senilai dengan uang berapa? Oke. Biaya Nah, ke itu mall. harus kita tabung dari sekarang. Jadi jangan dilihat nanti terus lah ya. Betul, Benar. betul. Saya penasaran sama ini. Tadi Pak Firman berulang kali ngomongin soal cicil rumah, cicil motor, Mobil, cicil dan lain. kendaraan. Nih dari Mbak Sandra sama Pak Firman juga. Kan banyak yang bilang kalau gua nggak nyicil nggak akan punya. Pandangan Mbak Sandra sama statement itu gimana? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau Enggak juga. nggak cicil nggak akan punya. Ya kan banyak yang kayak ya gua nyicil ya karena kalau gua nggak cicil gua nggak akan punya. Kalau dari Mbak Sandra gimana sih? Sebenarnya kalau nyicil nggak nyicil itu balik lagi ke kita ya. Butuhnya cepet nggak atau misalnya Oke. panjang nggak. Karena kalau misalnya misalnya rumah, orang-orang kan umumnya pada nyicil nih. Tapi sebenarnya kalau investasi kita kalau misalnya lagi nggak butuh banget rumahnya tinggal atau buat apa, kita bisa alokasiin uang yang kita cicil tuh buat investasi dulu. Nanti Oke. bisa berapa tahun, 10 tahun atau 15 tahun lagi kita bisa beli cash. Oh, Kalau saya setuju. setuju sama itu. Cicil. Nah, setuju. Karena apa? Karena saya tipikal yang gampang tergoda. Nah, itu Oh, juga. jadi biar ada keterpaksaannya, Oh, Pak. ada Iya, iya. tanggung Supaya jawab ya. ada prioritas. Oke, ya, benar, ya, ya. benar. Karena kalau kayak gitu saya terdistraksi tuh. Ada prioritas yang lain yang sebenarnya itu nggak prioritas. Oh iya. Nah, iya, akhirnya saya Karena emosi terganggu. kita berubah-berubah. Betul, Benar. betul. Misalnya gini, saya tadi mau siapkan uang ini untuk nanti beli cash rumah. Rumah. Di tengah jalan lihat Tergoda. teman tergoda. Mobil. Lu mau nggak? Nih, mobil lagi murah nih. Betul. Oke. Nah, Iya. satu sisi saya setuju. Hmm. Nah, tetapi nggak salah juga yang Sandra bilang tadi, kecuali kalau memang Nggak dia butuh. punya satu pendirian yang kuat, kedisiplinan yang kuat, boleh lah. Jadi tinggal hitung. Misalnya rumah atau motor, nanti 5 tahun lagi, itu nilai yang sekarang misalnya 16 juta. 5 tahun lagi dengan misalnya inflasi per tahun misalnya 10%. Berarti ini akan menjadi misalnya taruhlah 20 juta. Iya. Nah, berarti berapa yang harus dia tabung saat ini supaya nanti 5 tahun lagi saya dapat 20 juta. 20 juta, 20 juta, untuk saya beli motor ini. Oke. Nah, tapi kita masih hitung kan? Hmm. Pertanyaannya, apa memang saya yakin nih, saya bisa memprioritaskan dana itu nggak dipakai kemana-mana? Ya, Itu yang pertama. itu. Lalu yang kedua, mesti dihitung juga. Ketika saya nggak punya kendaraan itu, berarti kan saya harus ada kos tambahan. Ya. Iya. Nah, kos tambahan. Kalau dihitung-hitung, mungkin lebih bagus saya mencicil. Hmm. Ibaratnya saya tidak perlu sewa atau Ya. ngeluarin biaya transportasi. Saya udah bisa dengan memakai kendaraan itu, sembari mendapatkan kendaraan itu, udah dapat sekarang mencicil sampai 5 tahun ke depan. Nah, itu yang dihitung. Iya. Iya. Nah, intinya adalah kita harus kalkulasi. Oke. Nah, Sama begitu. Kebutuhan atau prioritas dulu Ya ya. karena Betul. karena yang aku rasain adalah Pak, seringkali orang tuh malas mengkalkulasi itu. Ya. Padahal perlunya dikalkulasi kalau ternyata emang kita mencicil ternyata itu meningkatkan produktivitas. Nah, Kan berarti bagus gitu Betul. dibanding nunggu. Dan ternyata itu benar juga kalau ngomongin soal kalau nggak dicicil nggak akan Nggak punya. akan punya. nah, Ya salah satu bentuk yang kenapa itu bisa terjadi ya gara-gara Kita nggak karena kita punya emosi. disiplin. Bisa jadi emosi kita akan berpindah-pindah prioritasnya. Tapi kalau Betul. udah ada cicilan, Mau mau nggak mau kita
komitmen sama yang udah di awal itu. Betul, betul. Kenapa kita lebih patuh ke cicilan ya Pak daripada cicilan untuk Iya, investasi? karena Kan kalau- sudah gitu ya. Kenapa nggak ke diri sendiri nyicilnya? Susah Nah, ya kalau itu ya. Karena tadi kalau misalnya Sandra misalnya tidak bayar cicilannya, Sandra Kejar dikejar ya. orang Ambon. Jadi nggak mau itu ya. Kalau Iya. nggak cicil Itu untuk yang pertama. investasi, kita Lalu yang juga kedua, dikejar. di black. Di blacklist, Iya. benar. Slick. Di slicknya. Nah, padahal sebenarnya Berarti ada. harus ada yang pecut tuh Iya, kalau kita nggak ini. Berarti kalau emang nggak mau nyicil, kita itu beliin teman kita pecutan. Ya. Tabung. Jadi dia akan selalu yang memecut kita gitu. benar. Iya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami yang tadi ya. Jadi ibaratnya kenaikan 6,5% atau kenaikan yang kita dapat dari penghasilan kita, ingat masa Investasi. bayar cicilan kita bisa? Pertanyaan, Iya, cicilan untuk betul. diri kita udah belum? Iya, ya. iya. Nah, itu jadi harus pay you first atau pay yourself first. Pak, balik lagi nih mau ngomongin soal cicilan karena saya tuh pernah ada yang sering saya ceritain adalah saya pengen beli TV buat di kamar, tapi walaupun ada uangnya sampai akhirnya memutusin buat nabung dulu, Iya. buat akhirnya 6 bulan kemudian baru dibeli karena emang pengen nunda lah. Ya. Nah, nyicil itu kan kadang jadi cara kita buat Challenge ya. buat punya sesuatu yang sebenarnya kita belum mampu. Iya. Atau ada dampak negatifnya nggak Pak kalau kita memprioritaskan apapun nyicil? Menurut Pak Firman sama Mbak Sandra? Nah, menurut saya ada ya. Ada. Jadi ibaratnya kita merasa lebih gampang untuk memiliki sesuatu tanpa kita mengkalkulasi. Kalau di tengah jalan misalnya sumber income kita terputus. Oh. Artinya apa? Yang ada adalah saya mendapatkan dampak efeknya tadi misalnya akhirnya dikejar orang Ambon, ya. Lalu sering Nama saya di di blacklist gitu kan. Nah, lalu yang ketiga ya itu tadi. Nah, habit saya jadi kebangun bahwa segala sesuatunya tuh Harus pokoknya nyicil. Oke. Nah, tanpa saya sadari saya terjebak dengan pembelian yang impulsif. Oke. Nah, Jangan sampai Dipermudah cicilan itu jadi sesuatu yang impulsif, benar ya? betul. Karena sebenarnya kan ada secara rumus dasarnya ada tuh cicilan cuma boleh berapa persen dari 30%. Oke, tuh teman-teman gitu. Kalau emang ternyata kita mau beli sesuatu, lihat terus nyicil, lihat dulu nih jumlah cicilan yang kita punya udah lebih dari 30% dari pemasukan Ya. atau belum. Betul. Kalau ternyata udah, sebaiknya ditunda sampai ada yang Betul. lunas dulu ya, Pak. Ya, atau income-nya naik. Atau income-nya naik gitu. Iya. Iya. Betul, betul. Oke, Betul. Nah, kalau misalnya ini kan podcast tentang keuangan, podcast tentang keuangan. Nah, kalau misalnya pemirsa ingin dihitungin nih misalnya, saya misalnya mau ini berapa sih yang harus saya simpan, bla 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 bla. Nah, tulis di kolom komentar. Iya, itu bisa juga. Kalkulator perencanaan keuangan ya. Iya. Kalkulator. Karena ini punya Iya, sertifikasi. CFP. Iya. Saya Iya. sih bacot doang. Iya. Jadi yang akan ngitungin Pak Kalau Firman mau sama Mbak konsultasi Sandra. ya Pak, Benar. ya, Pak Firman aja, kan aku nggak ada CFP. Oh iya, Nah, kalau mau aja. konsultasi bisa ke Pak Firman. Boleh, Iya. boleh. Tinggal dibuat Nanti aja di hitung. kolom komentar. Iya. Nanti kita bahas. Pak, ini tadi buat ningkatin, kan ada ngomong juga tuh, kalau emang ternyata cicilannya itu udah terlalu banyak, ningkatin Iya. pemasukan. Nah, Ya kan balik lagi, kita pemasukan banyak pekerja akan naik 6,5%. nah, Peluang yang Pak Firman lihat dari kenaikan ini tuh kayak gimana, Pak? peluang. Nah, peluang ya tentu dengan ada kenaikan ini setidaknya mungkin konsumsi akan meningkat, Oke. ya. Nah, tetapi bagi mereka yang misalnya ingin investasi juga, nah ini juga akan pengaruh ke ya misalnya industri pasar modal juga pasti akan kena dampaknya. Tergantung mindsetnya. Oke. Nah, mindsetnya untuk invest kah? Atau mindsetnya untuk misalnya spending, ya, untuk pengeluaran. Nah, dampaknya pasti ada. Tetapi dampak negatifnya kembali lagi ke dunia usaha. Ya. Oh iya. Nah, ibaratnya dunia usaha siap nggak dengan menanggung misalnya cost yang lebih bertambah. Iya. Nah, jadi pasti ada dampak positif, ada pasti dampak negatif. Karena nih sekarang UMP naik 6,5%. Nanti 1 Mei akan ada minta kenaikan lagi kan? Nah, iya, Naik biasanya lagi. begitu. Biasa gitu kan itu. Iya. Saya pernah kemarin tuh ada yang bilang, wah ini kenaikan UMP 6,5 itu kecil. Mereka mintanya, saya pikir mintanya 10%. Enggak, mintanya 20%. Wow. Nah, dalam hati saya ini punya dasar pemikirannya kurang berdasar. Oke, Kenapa? benar. Kalau 20% udah pasti
perusahaan ya bangkrut. Iya. Collapse semua perusahaan Collapse ya. lah semua Protes perusahaan. juga. Dan pasti akhirnya malah mau. jadinya kehilangan pekerjaan. Iya. Betul. Akhirnya rugi sendiri. Hmm. Ya, karena kehilangan pekerjaan. Jadi ternyata sebenarnya ini yang karena saya akhirnya mulai aware sama dunia keuangan, saya tuh dulu bagiannya kayak emang kenapa emang wajar lah pekerja selalu minta kenaikan Naik. gaji. Nah, Tapi kan waktu tahu dunia keuangan ternyata emang kalau gajinya selalu naik, kos perusahaannya tuh makin besar, bisa jadi Betul. perusahaannya malah jadi nggak sehat. Iya, Iya. betul. Perusahaannya nggak sehat, Nggak ini kuat. berdampak juga buat karyawannya gitu. betul. Jadi UMP ini sebenarnya lebih ke arah pemerintah negara menjaga kepada warganya dalam hal ini pekerja supaya nilai uangnya itu tidak kalah atau tergerus dengan inflasi. Makanya yang menjadi dasar daripada UMP itu biasanya adalah inflasi. Mm-mm. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Terlalu jauh kayak terlalu jauh, 20% itu. nah ibaratnya kurang pas gitu. Iya, iya. Karena yang akan kena dampaknya adalah dunia usaha. Nah, Iya. dunia usaha juga pasti akan menyesuaikan dengan inflasi. Karena kalau misalnya harga barangnya naik gitu Ya. kan, nah Kos dan itu produksinya naik. laku, ya dunia usaha untung. Tapi kalau misalnya harga naik, Iya. lalu misalnya nggak laku, Barangnya nggak laku. barangnya nggak laku, dan Jadi Asia juga problem. pasti kena dampaknya Kena juga. Nah, jadi ini lebih ke arah gimana supaya dunia usaha keluarin produk, produknya laku dibeli. Ya, Ya. UKM, pedagang-pedagang makanan, minuman, ini laku dibeli. Nah, caranya gimana? Daya beli masyarakatnya dijaga. Nah, dibuatlah peraturan supaya UMP-nya itu sifatnya wajib, harus ditaati. Nah, dikeluarkanlah peraturan itu. Betul. Dan moga-moga kalau misalkan kenaikannya upahnya udah bertambah, itu gaya hidupnya nggak ikut bertambah. Ya. Jadi punya spare uang lebih banyak yang bisa untuk Investasi. Betul. diinvestasikan. Nah, jangan langsung mikir cicil motor atau cicil apa. Iya. Tapi ingat mulai sekarang Pay you Pay first. yourself Yes. first. Nah, pay Cara first untuk- atau pay first. Ya. Pay yourself first tuh caranya gimana, Pak? Nah, Kan berinvestasi. Masalahnya untuk pilihan investasi kita seringkali bingung, Pak. oke. Benar. Langkah pertama orang mau mulai investasi menurut Plus- Pak Firman sekarang tuh kayak gimana? Edukasinya juga harus ada ya. Oke. Iya, Jadi karena jangan sampai waktu dia berinvestasi untuk pay you first, malah jadi masa Makin- depannya mau dibangun malah makin berantakan. Ya, oke. Yang tadinya nabung malah hilang uangnya. Iya. Ya. Jadi yang pertama, Hmm. ingat bahwa UMP ini naik dasarnya adalah inflasi. Berarti saya harus nabung atau investasi yang bisa mengalahkan inflasi. Oke, yang dicari itu dulu. Nah, itu dulu. Oke. Nah, Instrumennya ini ada ya. banyak yang mereka bisa lihat, ada reksadana, ada obligasi, ya, ada saham. Nah, kalau untuk jangka panjang, yang paling powerful untuk mengalahkan inflasi adalah saham. Saham. Tetapi dengan catatan, sahamnya harus yang benar, Baik, yang ya. baik. bagus. Nah, bagaimana memilih saham yang baik? Ya, bagaimana mereka berinvestasi di saham? Nah, mereka harus belajar dulu nih, Iya. ya, harus belajar dulu. Nah, saat ini kita punya tools yang bisa membantu mereka bagaimana mereka berinvestasi di saham menggunakan AI. Iya. Namanya Vstock AI. Nah, tapi kita nggak lepas begitu saja. Nah, kita juga kasih mereka kelas-kelas bagaimana Edukasi, mereka ya. bisa menggunakan tools ini secara maksimal sehingga mereka tahu misalnya bagaimana memilih fundamental yang bagus, ya, bagaimana saya harus punya niatan intention yang sesuai dengan tipikal Profil saya. masing-masing. Lalu bagaimana mereka ada yang namanya track and adjust bahwa kita harus pantau dan menyesuaikan. Iya. Karena kalau kita bicara saham itu banyak sekali variabel faktor yang mempengaruhi harga tersebut. Jadi nggak boleh sepenuhnya dipercayakan kepada AI. Iya benar. Nah, kita harus keputusannya ada di kita. Nah, makanya kita harus punya wisdom Iya. itu. Saya juga sering, kan saya udah mulai pakai Vstock ini. Kan setiap pagi tuh kadang ada tuh Vstock in apa. Ya. Nah, kadang misalkan dia merekomendasikan satu saham tertentu, itu saya coba baca berita dulu yang berkaitan sama si saham ini. Yang Kenapa muncul, ini jadi muncul Jadi gitu. dianalisa lagi Dianalisa, oh ternyata kenapa ini muncul gara-gara lagi ada berita ekonomi tentang ini. Makanya industri yang terkait sama saham ini berpotensi untuk naik. Jadi nggak nelan mentah-mentah gitu. Ya, betul. Dan bisa jadi cocok-cocokan juga. Misal ternyata yang di rekomendasikan itu saham-saham cyclical. Ya. Ternyata gue kayaknya nggak cocok deh sama Ya. cyclical karena
perlu adjustment-nya sering banget karena Ya. kan bergantung banget sama harga harga di komoditas. komoditasnya kan gitu. Betul. Jadi keputusannya tetap ada di kita. Jangan percayakan 100% pada Ke AI ini. Benar. betul. Setuju ya? Tapi tadi Bang ini Ida jadi alat bantu buat Tools. nggak lagi menganalisa 900 saham lebih, tapi yang bisa dianalisa cuma 1 atau 2 yang Iya. direkomendasikan aja karena Iya. pasti nih kalau udah direkomendasikan udah berbeda dibanding yang lain. bilang. Betul. Gitu. Karena ibaratnya dia punya dasar. Punya Kenapa dia mengeluarkan itu? Mengeluarkan Betul. signal itu. Jadi ya. nggak pakai unsur perasaan atau FOMO. Benar, karena itu membaca Cara- pola mungkin, Iya. ngebaca revenue dan lain Algoritmanya. sebagainya gitu. Iya. Betul. Jadi sekian aja obrolan episode Feedstock kali ini. Kalau ada ide mau bahas apa, langsung aja tulis di Di kolom kolom komentar. Dan teman-teman, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini. Dan channel ini dibagikan ke teman-teman lu. Siapa tahu teman lu membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Betul. Sampai ketemu lagi di Feedstock. Kok Feedstock? Patungan. Sampai ketemu lagi di Patungan. Patungan. Podcast tentang keuangan.